Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis ke-26 dari 40 hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Al-hadits as-sadis wal 'ishrun kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatla'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnain sadaqah. وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-26 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian dari manusia itu dituntut untuk disedekahkan. Di dalam riwayat yang lain bahwa dikatakan setiap manusia ini memiliki kurang lebih 360 persendian setiap manusia yang ada di dalam tubuhnya. Memiliki 360 persendian. Persendian itu apa ya? Kayak lipatan gitulah. Sendi-sendi itu. Ya, intinya sendi lah. Itu terakhir seingat kami dulu belajarnya di waktu SD. Sendi-sendi pelajaran biologi itu kan. Pelajaran IPA. Nah itu. Intinya setiap manusia ini memiliki 360 persendian yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan 360 persendian ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan yang sangat besar kepada kita. Kita bisa bayangin kalau orang nggak punya persendian, bagaimana dia akan menggerakkan tangannya, bagaimana dia akan menggerakkan jari-jarinya, melipat kakinya. Kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan jari-jari kita, melipat kaki kita. Itu disebabkan juga karena ada persendian. Ada bentuk-bentuknya kan, ada persendian yang ada pada tubuh kita itu. Sehingga persendian ini yang jumlahnya begitu banyak merupakan nikmat yang telah Allah berikan yang sangat besar kepada kita. Karena ini nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita, maka wajiblah kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, nikmat persendian ini. Nah, salah satu bentuk cara kita bersyukur terhadap nikmat persendian yang telah Allah berikan yang begitu banyak ini, yaitu dengan cara disedekahkan. Setiap satu sedekah untuk satu sendi. Berarti 360 kali sedekah karena 360 persendian. Untuk mensyukuri nikmat yang begitu besar ini. Nah itu. Dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang mampu dalam sehari bersedekah sebanyak 360 kali?" 360 kali. Satu kali sedekah untuk satu persendian. Berarti kalau ada yang kurang dari 360 kali kita sedekahkan dalam sehari, berarti ada nikmat persendian yang kurang kita syukuri.
Siapa yang mampu bersedekah 360 kali sehari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'dilu bainatnain sedekah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Engkau mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, yang tidak tegur sapa, itu dinilai juga sebagai sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana yang kita sudah bahas juga di hadis yang di sebelumnya, yaitu hadis ke-25, sama terkait juga tentang sedekah, bahwa kita mengatakan di sana kita sudah bahas sedekah itu bukan sebatas hanya pemberian barang atau pemberian sesuatu kepada orang lain, tapi berbagai macam jenis-jenis sedekah itu. Berbagai macam cara kita untuk bersedekah itu. Nah, di antaranya di sini juga dikatakan engkau mendamaikan orang yang sedang berseteru, yang sedang berkelahi sehingga dia damai, itu juga dinilai sebagai sedekah. Kita lihat ada teman kan, kelahi, kemudian kita datangi, kita urus, kita damaikan sehingga dia bisa akur, berpelukan kembali. Nah, itu juga disebut sedekah, dinilai sebagai sedekah. Bahkan dikatakan afdhalus sedekah islahu dzatil bain. Sedekah yang paling afdal itu adalah mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, dua orang yang tidak tegur sapa, dua orang yang sedang berseteru. Apabila kita mendamaikan dua orang yang berkelahi, yang tidak tegur sapa sehingga dia menjadi damai, berarti kita sudah melakukan sedekah yang nilainya itu sangat tinggi. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam riwayat yang lain, man aslaha bainan nas aslahallahu amrah. Barang siapa yang kemudian memperbaiki hubungan antara saudaranya yang dilihat sedang tidak baik-baik, artinya tidak tegur sapa, artinya sedang berkelahi, sedang berseteru. Dia perbaiki hubungan mereka, dia urus hubungan mereka sehingga akur kembali, sehingga berkasih sayang kembali. Aslahallahu amrah, maka Allah akan memperbaiki segala urusannya orang itu, diberikan lebih baik urusannya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Nah, itu. Ini sesuatu perbuatan yang sangat mulia, yang namanya mendamaikan orang yang sedang berseteru itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan dulu, ada kisah sepasang suami istri, yang mana suami istri ini adalah pasangan yang sangat soleh dan solehah. Suaminya orang baik, artinya orang soleh. Istrinya juga orang baik, orang soleh istrinya. Nah, pekerjaan sepasang suami istri ini setiap harinya adalah memintal kapas. Kemudian hasilnya itu dijual ke pasar. Dan setiap harinya hasil dari jualannya itu hanya laku sekitar 1 dirham setiap harinya. Begitu setiap hari yang dia kerjakan dari penghasilannya itu untuk menghasilkan kebutuhan sehari-harinya itu dengan cara menjual kapas ini, kemudian laku dengan harga 1 dirham hasil dari kerajinan kapasnya itu. Itu dijual setiap hari sama sepasang suami istri ini ke pasar dan laku 1 dirham. Begitu seterusnya. Kemudian 1 dirham ini tapi bukan itu pun masih dibagi 2 hasilnya. Artinya setengah untuk dia membeli modal untuk membuat usaha yang lain lagi, yang baru lagi, yaitu usaha kerajinan kapasnya. Setengahnya lagi untuk kehidupan rumahnya.
kebutuhan pokoknya. Nah itu dari 1 dirham itu setengah yang dia dapatkan, setengahnya lagi untuk modal. Begitu setiap hari. Kemudian pada waktu itu si suami ini datang ke pasar, menjual kerajinan kapasnya, dan benar laku dengan seharga 1 dirham. Begitu sudah laku, di pasar pulanglah suami dengan membawa hasil dari jualannya itu dan beberapa makanan untuk diberikan kepada orang rumah. Di antaranya adalah istrinya di situ. Belum sampai di rumah, ternyata laki-laki ini di tengah perjalanan ketika mau pulang bertemu dengan 2 orang yang sedang berseteru, yang sedang berkelahi. Apa yang dikelahikan oleh 2 orang itu? Ternyata yang dikelahikan masalah hutang piutang, masalah uang. Kalau bahasa kita, dirham itu kan. Kata yang berkelahi itu, saya sudah membayar hutang saya 1 dirham. Kata yang meminjami hutang, yang memberikan hutang, kamu belum bayar hutangmu 1 dirham. Datang laki-laki penjual kerajinan kapas tadi. Ada apa ini? Kenapa ini? Ini dia sudah pinjam 1 dirham kepada saya. Dan dia mengatakan dia sudah mengembalikannya, padahal nyata-nyatanya jelas-jelas dia belum pernah mengembalikan 1 dirham kepada saya. Oh, akhirnya berkelahi, berseteru mereka. Tidak selesai-selesai. Apa kata laki-laki penjual tadi itu? Ya sudah, sekarang kalian nggak perlu lagi ribut, nggak perlu lagi berkelahi. Saya yang bayarkan 1 dirham itu. Sekarang kalian akur. Betulan dibayarkan oleh penjual tadi itu dengan harga 1 dirham dari hasil jualannya tadi itu. Kemudian 2 orang ini menjadi akur bersahabat kembali. Dengan sebab 1 orang laki-laki tadi yang mendamaikan itu. Nah itu. Ketika keadaannya seperti itu, setelah kejadian itu, ternyata laki-laki ini sebagai sifat kemanusiaannya juga bingung setelah itu. Apa yang dia bingungkan? Dia khawatir. Dia khawatir kembali ke rumah. Yang biasanya dia kembali ke rumah membawa hasil dari jualannya, yaitu 1 dirham dan beberapa makanan untuk diberikan kepada istrinya. Sekarang apa yang dia bawa? Apa kata istri nanti? Nah begitulah suaminya ini mikir. Apa sekarang saya bawakan ke rumah? Tadi di jalan sudah saya sedekahkan 1 dirham itu. Gimana ini? Akhirnya sampai di rumah istrinya tanya, Kak, adakah hasil sekarang? Apa kata suaminya? Lagi nggak ada. Tadi sebenarnya sudah kita dapatkan hasil 1 dirham dari jualan yang kita jual. Saya dapatkan 1 dirham laku. Tapi pas kembali, saya melihat 2 orang yang sedang berkelahi, yang merebutkan 1 dirham. Dan saya sedekahkan hasil yang tadi kita jual itu kepada orang yang berseteru tadi, sehingga dia damai. Karena istrinya tadi ini adalah orang yang solehah, istrinya paham dan bersyukur. Kalau istrinya nggak solehah kan ribut biasanya. Nah istrinya ini solehah. Akhirnya istrinya bilang, oh ya sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan sebab kita menolong orang lain yang tadi sedang berkelahi itu. Nah itu kata istrinya itu. Kemudian 2 pasang ini, sepasang suami istri ini sedikit bingung besoknya ini mau jual apa lagi. Supaya dapat dari penghasilan jualannya, mau jual apa? Karena 1 dirham kemarin sudah dia nggak dapatkan, sudah disedekahkan. Besok mau ke pasar, tapi bingung ke pasar mau jual apa untuk kehidupan kesehariannya. Bingung. Ternyata dilihat sebelum dia ke pasar besoknya, dilihat di hari itu, ternyata ada sisa kapas-kapas yang sudah lama, yang sudah layak, yang sudah rusak, yang sudah layak, tidak layak lah, yang sudah tidak layak begitu.
dia lihat di rumahnya, di gudang rumahnya ada kapas yang masih lama. Sehingga itu dikumpulkan, dibuat lagi itu kerajinan, tapi dari bahan yang sudah tidak layak. Dengan keadaan seperti itu, betul besoknya dibawa ke pasar, dijual di pasar, dibawa, ditawar ke sana ke situ. Ternyata tidak ada yang membeli hasil kerajinan kapasnya itu. Nggak ada yang membeli. Karena memang dari bahan yang sudah tidak layak pakai, sudah lama juga. Nggak ada yang beli. Dengan sedih hati, suami ini pulang kembali ke rumah pada hari itu dengan masih membawa jualannya yang tadi tidak laku itu. Belum sampai di rumah, ternyata laki-laki ini bertemu dengan penjual ikan. Yang dilihat penjual ikan ini dari tadi jualan juga nggak laku-laku. Karena memang ikan yang dia jual juga tidak layak sudah. Sudah nggak bagus ikannya. Sudah nggak layak pokoknya. Sama-sama nggak layak. Penjual ikan ini bilang kepada penjual kerajinan kapas tadi, "Pak, tolong dong beli ikan saya. Dari tadi saya jualan nggak ada yang beli soalnya. Beli dong." Kata penjual kapas tadi, "Saya juga begitu, Pak. Saya jualan dari tadi nggak ada yang mau beli. Karena punya saya juga sudah nggak layak. Dua-duanya sama nggak ada yang jual, sama nggak ada yang beli." Akhirnya dengan kesepakatan bahwa penjual kerajinan kapas ini menukarkan dengan ikan itu. Dia ambil ikan itu, dibawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dibelah ikan tadi itu yang sudah tidak layak itu. Ternyata di dalam ikan itu ada permata, ada intan di situ. Permata lah. Nah, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sepasang suami istri yang soleh dan solehah ini. Dan mereka bersyukur ketika mendapatkan intan di dalam perut ikan itu. Begitu besoknya dijual intan itu ke pasar. Dan laku seharga 120 dirham. 120 dirham pada masa itu jumlahnya sangatlah banyak. Artinya orang itu bisa dibilang kaya raya kalau sudah mendapatkan 120 dirham. Dibawa pulang ke rumah sama laki-laki, 120 dirham itu sudah bawa banyak harta. Dikasih tahu istrinya, "Dek, ini kita dapat hasil jual intan tadi, kita tukarkan dengan harga 120 dirham. Alhamdulillah, mereka bersyukur kepada Allah. Menjadi banyak hartanya. Kemudian, tidak beberapa lama, ada seseorang yang datang mengetok pintu mereka. Orang ini tahu kalau sepasang suami istri ini sekarang sudah menjadi kaya, sudah cair, sudah jual intan tadi. Orang ini datang ketok pintu, yang dia minta adalah harta orang sepasang suami istri tadi. Dia minta, karena suami istri ini orang yang baik, mereka berunding. Kira-kira berapa kita kasih dia? Bilang sama istrinya. Berapa kita kasih tamu kita ini? Dia datang minta ini. Akhirnya kesepakatan, dikasihlah tamu itu setengah dari 120 dirham itu. Dikasih setengah. Betulan dikasih. Dan diambil sama yang minta tamunya tadi itu. Pulang si tamu tadi itu, tapi ternyata belum sampai beberapa langkah, tamu tadi itu kembali dan mengembalikan yang namanya setengah dari 120 dirham itu. Dikembalikan lagi ke sepasang suami istri. Loh, kenapa dikembalikan ini? Kata tadi laki-laki itu, "Saya adalah utusan yang diutus kepada kalian untuk menguji kesabaran dan keimanan kalian. Dan saya berterima kasih terhadap perbuatan kalian yang telah menolong, yang telah memperbaiki hubungan dulu antara dua orang yang berseteru, yang kamu kasih uang 1 dirham itu. Sekarang inilah gantinya." Nah, ini hadirin hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuktikan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aslaha bainan nas, aslahallahu amrah." Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara manusia, maka Allah akan memperbaiki juga urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, dikatakan afdalun nas indallah yaumal qiyamah al-muslihun bainan nas. Orang yang paling afdal nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbaiki hubungan antara manusia. Nah, ini perbuatan yang sangat mulia yang seperti itu. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan engkau menolong seseorang di dalam kendaraannya dan engkau antar dia, kau bawa dia ke atas kendaraannya, ke atas tunggangannya, dan engkau angkatkan orang itu barang-barangnya ke atas tunggangannya, itu juga dinilai sebagai sedekah. Nah, kita antarkan. Ada tamu datang, ketika dia pulang kita antar sampai gerbang. Kalau dia bawa barang dari jauh, kita bawakan barangnya, kemudian kita taruh, kita bawakan, kita naikkan ke atas mobilnya. Kalau dia pakai mobil gitu kan, kalau dia pakai kendaraan kita bawakan. Itu juga dinilai sedekah. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah buka kepada kita itu. Banyak jalan-jalan kita untuk bersedekah. Nilai sedekah juga itu. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Begitu juga kalimat-kalimat thayyibah itu juga sedekah. Nasihat, lemah lembut dalam berbicara, kemudian zikir-zikir yang diucapkan sebagaimana di hadis sebelumnya, subhanallah walhamdulillah, itu memenuhi timbangan. Khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu semua zikir-zikir seperti itu juga dinilai sebagai sedekah. Sama ini sebenarnya dengan hadis yang sebelumnya membicarakan tentang sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Kemudian setiap langkah yang engkau berjalan untuk sholat itu juga dinilai sebagai sedekah. Kita jalan untuk ke masjid, untuk majelis taklim, untuk mengunjungi silaturahmi, itu juga dinilai sebagai sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sedekah. Begitu juga engkau menghilangkan adha, menghilangkan sesuatu di jalanan yang membuat orang tidak bisa jalan atau yang mengganggu orang di jalanan, itu kamu hilangkan. Itu juga sedekah. Ada pohon rebah kalau di kampung kami itu dulu sering ada pohon rebah. Pohon rebah tumbang sehingga itu menghalangi orang untuk jalan. Nah, itu dipotong, disengso. Nah, itu orang-orang yang memotong itu juga dinilai sedekah perbuatannya itu. Nah, banyak. Intinya ala kulli hal, banyak jalan kita untuk menuju kepada kebaikan itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai hadis tentang sedekah tadi itu, berbagai macam hadis tentang sedekah tadi itu cara-cara sedekah itu juga merupakan bagian cara kita untuk mensyukuri nikmat persendian yang jumlahnya 360 itu bisa dengan cara sedekah-sedekah yang sudah disebutkan caranya tadi itu. Nah, itu. Bahkan dikatakan di dalam riwayat lain, ketika kita tidak memiliki apapun untuk disedekahkan, tidak punya sama sekali apa-apa, tapi kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat duha, maka sholat sunnah 2 rakaat duha ini bisa sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap persendian yang 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita,
dengan hanya melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat minimalnya. Nah, itu diantara keutamaan sholat sunnah duha itu. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, tidak bisa membantu orang, tidak bisa berzikir yang lebih banyak, kemudian tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain dengan kita melakukan sholat sunnah duha 2 rakaat itu sudah bentuk syukur kita mensyukuri nikmat persendian yang jumlahnya 360 persendian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala bersabda, in shallaitad duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika seseorang itu sholat sunnah duha 2 rakaat saja, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai, orang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat duha, nah seharian itu kita ditulis, dicatat sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata fi yaumihi dakhalal jannah. Kemudian kalau dia seandainya mati pada hari itu, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, itu diantara keutamaan sholat duha itu. Dijelaskan juga al-munafiq la yusalli sholat duha. Orang munafik itu tidak bisa rutin dalam melaksanakan sholat sunnah duha itu. Artinya kalau kita mampu sering, apalagi sampai rutin melaksanakan sholat duha itu, insya Allah kita terhindar dari sifat yang disebutkan, yaitu sifat kemunafikan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat duha, berkaitan tentang sholat duha. Sholat duha ini sudah maklum waktunya, kita ketahui dari mulai terbitnya matahari seukuran naik 1 tombak, kemudian sampai zuhur. Nah, itu waktu sholat sunnah duha. Tapi di antara waktu itu, waktu yang lebih afdol, yang lebih baik, utama untuk mengerjakan sholat duha adalah dibagi antara subuh sampai zuhur. Mana tengah-tengah antara itu, nah itu waktu yang lebih afdol untuk melakukan sholat sunnah duha. Subuh perkirakan misalnya jam 5 misalnya. Kemudian zuhur jam 12. Nah, kira-kira mana tengah di antara situ, supaya nanti tidak terlalu lama kosongnya kita sholat. Kan jauh jaraknya antara subuh sampai zuhur itu. Nah, makanya bagusnya itu di tengah-tengah situ. Kira-kira di jam 9, jam setengah 10 lah. Nah, itu. Kemudian sholat sunnah duha ini minimalnya 2 rakaat. Paling banyaknya 8 rakaat, atau ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Bisa dikerjakan 2-2, dan itu cara yang lebih afdal. Bisa juga 4-4. Kemudian ayat yang dibaca di dalam sholat sunnah duha ini kita dianjurkan, anjuran saja, ini cuma anjuran, bisa juga nggak baca ayat ini. Yang dianjurkan ayat kalau kita sholat duha di rakaat pertama membaca surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Kemudian ditambah Al-Kafirun. Itu rakaat pertama 2 surah. Di rakaat kedua nanti surah Ad-Duha dan surah Al-Ikhlas 2 juga. Kalau dia mengerjakan lebih dari 2 rakaat, nanti rakaat selanjutnya itu cukup Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Rakaat selanjutnya cukup Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, itu diantara anjuran ketika membaca surah di dalam sholat sunnah duha itu. Ala kulli hal, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya sholat duha ini bisa menjadi bentuk syukur kita terhadap nikmat persendian yang 360 itu dengan hanya melaksanakan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Nah, sholat sunnah duha ini
juga menjadikan kita dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Dan pertanda orang itu terhindar dari sifat kemunafikan, yaitu dia bisa melaksanakan sholat duha, apalagi sampai rutin dalam melaksanakannya itu. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat sunnah duha. Apabila dia mati pada hari itu, masuk dia ke dalam surga. Dan juga sholat sunnah duha ini bisa sebagai penarik pintu rizki kita. Nah itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Kemudian selanjutnya nanti kita bahas di hadis ke-27. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.